Sony ya. Film lu kali ini the greatest of all time, man. Tapi balik lagi di Ngelantur Indonesia. Kui nonton, skip blow on. Jangan lupa ya. Oke, seperti thumbnail yang kalian udah lihat ya, gue pengen bahas film yang lagi trending gila-gilaan ya. Yang semua orang reviewer lain kalau nggak salah kayaknya pada tinggi-tinggi semua ratingnya ya. Spider-Man Across the Spider-Verse. Ya, ini adalah sequel dari film Spider-Man Into the Spider-Verse yang menurut gue one of the greatest animation movie of all time. Ya waktu itu gue ngerasa tuh udah gue rating sekelas itu. Nah, ini keluar film sequelnya. Apakah sebagus film pertamanya? Apakah lebih bagus? Atau malah menurun? Kita bahas di sini. Tenang aja, ini review non spoiler, nggak bakal gue spoilerin. Jadi kalian sangat-sangat aman. Kalau kalian belum nonton, nonton sini dulu aja. Tapi jangan lupa ya, kita punya baju ya. Nah, ini dia ya. Ini varian dari Spider-Man yang menangkap Miles Morales, bos. Ya, gue lihat kemarin. Enggak lah, bercanda. Ini adalah Spider-Man imajinasi gue ya. Spider-Fisher, ini Spider-Man nelayan ikan. Kalau kalian mau beli, silahkan cek di link di bawah. Udah gue taruh, itu gue yang gambar. Oke, langsung kita bahas ke review. Kan tadi gue awal-awal ngomong the greatest of all time. Tapi, nah ada tapinya ya. Ya, ini kita langsung belak-belakan aja lah ya di awal ya. Langsung belak-belakan aja lah ya. Pas gue nonton film ini, awalnya nih ya, gue pengen kasih rating 10, bos. serius. Awal-awal gue dari kayak, ya udah mau sampai 3/4 film lah ya. Gue, anjir, apakah ini pertama kali gue kasih rating film 10/10? Soalnya belum pernah, guys. Gue kasih film rating 10/10 belum pernah. Gue pernah kasih 10/10 tapi bukan di film. Itu di series Breaking Bad. Kalau kalian nonton, itu 10/10 tapi di series. Tapi kalau di film, gue belum pernah kasih 10/10. Terus gue mikir-mikir nih, pas gue nonton Spider-Man, wah gila cuy. Apakah ini ya penantian gue selama ini berabad-abad gitu kan? Anggapannya kayak masih dijajah negara api, gue lagi nungguin Avatar gitu. Ya, penyelamat. Nah ini Spider-Man nih, apakah bisa? Tapi sayangnya ya menurut gue, hampir ya. Bukan the greatest of all time ya. Ada tapinya kan? Nah tapinya itu hampir ya, hampir. Kenapa? Ya nanti gue bakal bahas ya, Tapi gue harus apresiasi. Sumpah, ini film cuy. Lu nggak ada kata enggak sih buat nonton di film. Semua kalangan, semua umur, semua golongan, kaya, miskin, ganteng, jelek, ya semuanya lah ya. Pokoknya bisa nonton film ini karena ini film menurut gue masterpiece ya. Serius, ini masterpiece dari segala sisi. Kalau gue udah bilang Spider-Man Into the Spider-Verse itu one of the greatest animation movie of all time. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Nah gini, film kalau misal kita bagi jadi 3 bagian secara besarnya ya. Yang pertama ada yang namanya storytelling ya, atau plot cerita. Yang kedua ada yang namanya visual ya, yang kita lihat, visual. Yang ketiga ada yang namanya sound ya, ambience ya, soundtrack lah, sound effect lah. Nah, jadi 3 hal ini yang mendasari sebuah film. Jadi kalau film dibagi jadi 3, nah ini 3 hal ini. Nah, untuk Spider-Man yang kemarin, yang pertama, film pertamanya itu, menurut gue dari segi sound, dari segi visual, gila itu nggak usah didebat ya, itu terlalu gokil sih ya. Soundtracknya gokil banget, Sunflower ya, Post Malone, siapa sih yang nggak suka? Gitu, asik banget sih ya. Visual, gila, animasi, jempolan, serius gue nggak bisa nemuin kelemahan lah dari segi visual. Tapi sayangnya dari segi storytelling B aja ya, simple lah ya, basic banget, cuman main multiverse doang. Kalau yang film pertama kemarin kan, ya udah gitu-gitu aja, nggak ada yang dieksplor lebih, dan fasenya itu cepet gitu ya, mainnya ya seru-seruan aja ya, action pam ya, cepet lah, fasenya enak banget, cepet. Kita nontonnya lebih nggak bertele-tele ya, yang penting kita nikmatin aja dan lucu dan seru aja gitu pokoknya. Tapi ya nih gue kasih tahu nih ya, di yang kedua ini ya, Spider-Man Across the Spider-Verse ya, kan kalau soundtrack tetap masih bagus, untuk visual masih tetap bagus, bahkan ada peningkatan di sisi visual. Tapi yang ketiga ini yang tadi gue bilang agak kurang di yang film pertamanya, storytelling. Di sini gila. Jadi anggapannya lu plot cerita yang dari kemarin di-upgrade lebih gila lagi dari sisi emosionalnya, development karakternya, semuanya ngeblend in satu sama lain, temanya, pesan moral di dalamnya, semuanya gokil cuy.
Gila, gua nontonnya sampai kayak wah kacau sih. Ini mengambil pendekatan yang berbeda banget sama film pertamanya kemarin. Kalau kemarin yang tadi gue udah bilang fast pace, ya cepet fasenya. Kalau ini tuh slow, lebih lambat, lebih pelan. Jadi buat kalian yang agak kurang suka yang bertele-tele, mungkin agak bosan. Tapi gue sendiri nih ya, kalau gue secara objektif gue nilai, gila gue bisa rasain setiap karakter di situ. Ya mau dari si Gwen Stacy, mau dari si Miles Morales, mau dari bapak emaknya Miles Morales, ya, atau dari villain-villainnya itu, ya, atau dari bahkan Spider-Man lain, kita bisa lihat tujuan mereka masing-masing, ya, mereka tuh maunya apa, karakternya tuh kayak gimana, itu semua dijelasin. Bahkan yang paling parah sih sebenarnya keluarganya si Miles Morales di sini lebih di-amplify lagi, di-emphasize gitu, bener-bener kerasa banget bonding mereka, ya, antara mereka ketika mereka lagi jelek hubungannya, tapi ketika mereka juga saling sayang satu sama lain, kita bisa rasain itu semua. Dan itu deliver dengan sangat baik di setiap fase yang ketika lambatnya itu enak banget. Ambience musik soundnya juga sangat-sangat pas dengan suasananya, ya. Dan bahkan visualnya, art directornya, aduh. Wah, nangis gue. Gini guys, gini. Gue kan sebenarnya desainer ya. Gue tuh ilustrator ya. Bahkan ya ini kan gue yang gambar nih guys. Nah, ini gue itu desainer guys. Jadi gue itu seniman lah istilah. Jadi ketika gue ngeliat film ini, wah ini seni banget cuy. Ini kayak masterpiece-nya seni lah, gila. Kalau masalah film ya, secara animasi, gue nggak nemuin ada lawan sih. Seriusan, lu mau film apa? Lu sebutin deh, lu mau film apa yang animasinya lebih gila dari ini? Gua nggak bisa sih. Ya ini mungkin ini subjektif karena seni itu subjektif, tapi buat gue ini the best. No debat kalau masalah visual, masalah seni, masalah animasi, this is the best. Yang gue respect lagi ya, ini yang gue respect. Ini film tuh bisa memutarbalikkan fakta atau bisa memecah anggapan-anggapan masyarakat di mana ya ada dua hal nih yang gua catat nih. Yang hal pertama itu masalah perbedaan antara sebuah film yang seni dan yang entertainment ya. Jadi kalau kalian kalau kalian nonton, jadi sebenarnya film tuh bisa dibagi jadi dua gitu. Ya, film yang khusus emang buat seni gitu ya. Ya biasanya ini film-film yang Oscar worthy gitu kan. Yang masuk ke Oscar tuh biasanya emang yang film-film yang seni banget tuh. Tapi ada juga film yang emang khusus buat entertainment. Ya nggak peduli masuk Oscar apalah gitu kan. Seni mah nggak peduli. Yang penting gue bisa deliver film ini dan bisa bikin penonton enjoy nontonnya. Jadi ada dua hal dalam sebuah film gitu. Terkadang dua hal ini bentrok. Jadi ketika memang orang-orang yang seniman yang bener-bener kritikus film ngeliat, ini seni nih, ini ya kalau film-film superhero yang lucu-lucu, elah ini apaan, nggak ada seninya sama sekali gitu kan. Atau misalnya orang yang entertainment gitu kan, wah ini seru nih film ini, tapi ketika nonton film agak berat dikit ngeliat, aduh ini terlalu apa sih, nggak jelas nih ceritanya, bener-bener nggak entertaining sama sekali. Nah itu kan ada dua anggapan seperti itu. Tapi film ini cuy, Spider-Man Across the Spider-Verse ini bener-bener penggabungan dari dua ini. Serius, dalam hal entertainment ini maksimal, tapi dalam hal seni maksimal juga. Jadi ini mahakarya cuy, mahakarya. Terus hal kedua apa? Hal kedua nih yang gua temuin, fakta mengenai ketika film yang bisa dibilang fan service-nya terlalu banyak. Ya bisa dibilang film fan service ya, nggak usah jauh-jauh deh ngomongin genre lain. Ngomong film Spider-Man terakhir aja deh ya, Spider-Man No Way Home yang orang berkali-kali bilang fan service, dan gue juga termasuk yang bilang ya ini film sebenarnya overrated. Gini guys, jangan salah sangka ya, secara subjektif ya, opini gue ini favorit gue banget ya. Iyalah ada Tobey Maguire, ada Andrew Garfield, siapa sih yang nggak favorit gitu kan, masa kecil gue gitu. Tapi ketika gue harus objektif, gue ngeliat dari sebuah film ya ini biasa aja, bagus sih bagus, tapi bukan yang top banget juga. Tapi kalau lu lihat film Spider-Man Across the Spider-Verse ini ya, ini kan fan service banget nih ya. Jadi ya sinopsisnya kalian udah tahu lah ya, harusnya perkiraannya ya kan, mengenai multiverse gitu kan. Kacau gara-gara film pertamanya ya, nonton dulu makanya film pertamanya. Tapi oh ya by the way, kalau misalkan belum nonton film pertamanya, kayaknya nggak terlalu rada masalah juga sih. Memang lebih bagus nonton film pertamanya, cuman kalau kalian nggak nonton juga ada banyak replay lah ya, bisa dibilang di highlight dulu nih. Jadi banyak cerita yang diungkit-ungkit lagi dari film pertamanya, jadi kita lebih inget lah. Kalau kalian udah lupa, ini kan film udah lama nih yang pertamanya. Nah ini diungkit-ungkit lagi jadi lebih inget gitu. Nah seperti yang kalian udah lihat di trailer, itu kan Spider-Man yang banyak banget ya. Sana sini lah variannya, varian ini, varian itu apalagi para pecinta komik, wah bisa ini. Bahkan ada dari gamenya, bahkan ada dari ya nanti lihat aja lah, gue nggak mau spoiler ya. Semuanya itu bikin ini fan service banget. Ini bener-bener film yang totally fan service. Tapi meskipun ini film fan service, dari sisi filmnya juga top gitu loh. Ini film fan service memang, tapi dari sisi lain ini film yang top juga. Bener-bener
bagus banget dari sisi film. Anggapannya kalau ini nggak ada fan service pun, ini film yang bagus juga secara film solo, film mandiri gitu loh. Jadi ini bener-bener gue sulit banget ketemuin kelemahan dari film ini. Jadi kayak gue bener-bener bukan rekomendasi lagi sih. Lu wajib banget gak sih? Lu wajib banget nonton film ini. Beneran deh, beneran. Lu bener-bener dimanjakan dari segala sisi, ya. Hati lu bener-bener heartwarming, ya. Setiap karakternya, hubungan antara Miles Morales sama Gwen Stacy yang lebih diperdalam, diperketat lagi gitu ya. Itu bener-bener gua, apalagi Gwen Stacy-nya cantik banget cuy. Itu animasi bener-bener kayak best wifey lu, apalagi para wibu. Lu coba lu lihat ya, daripada lu Hinata atau siapa Nezuko ya, lu mending Gwen Stacy bos, lu gile. Cakep banget, seriusan cakep banget Gwen Stacy-nya. Bener-bener pergerakannya kayak cewek bener dan animasinya enak banget, realistik banget gitu. Ditambah lagi artwork-nya yang ketika di universe ini begini, universe ini begini, dan kasar ya seperti yang kalian lihat lah visualnya Spider-Man yang trilogi ini. Nanti kan ada part 2-nya lagi, nanti gue jelasin. Nah itu selalu mengambil artwork yang agak kasar artnya, tapi kompleks, super duper kompleks. Jadi 2D tapi ada yang begini, ada yang begitu, dan bener-bener seru lihatnya, bener-bener enak banget. Mata lu tuh dimanjain banget pas nonton film ini. Serius ya, lu kalau mau cuci mata sebenarnya nontonnya ini aja ya, daripada nontonnya aneh-aneh. Kalau mau cuci mata mending nonton Spider-Man 2 ini. Tapi ada satu permasalahan yang menurut gua, ya gua nggak jadi deh taruh ini 10/10 gitu. Sayangnya ya, gua udah bener-bener mau bikin ini, wah ini mau nangis gue, ini gue ngeliat mahakarya gitu. Gue nggak nemuin kelemahan apapun ya. Bener-bener kayak film yang pertama kemarin udah gila, ini ditingkatin lagi dari storytellingnya, jadi ya perfect banget. Tapi sayangnya ya gue cuma nemuin satu deh ya yang agak menurut gue jadi agak ya minus lah ya dari sini. Sebenarnya ini bukan kelemahan bisa dibilang, tapi jadi minus. Apa ya? Adalah part 2-nya nanti. Ya jadi kalau kalian belum tahu, ini film dibagi jadi 2 part ya. Jadi ya Across the Spider-Verse nanti yang ini satu, nanti ada filmnya berikutnya lagi. Pokoknya ini ada kelanjutannya. Jadi bisa dibilang ini cliffhanger lah ya. Di akhirnya itu nggak selesai ya. Bener-bener nggak klimaks ya ending dari film ini. Itu sayangnya itu aja. Ya sebenarnya ini bukan minus juga sebenarnya kalau misalnya kita harus to be fair gitu. Dari sisi film ya udah bagus banget. Tapi kalau misalnya dari gue pribadi ya gue kayak kurang kalau misalnya nggak ada ending yang proper, jadi kurang gimana gitu. Nggak bisa 10/10 jadinya, ngerti kan? Ngerti ya? Ya kalau kayak Breaking Bad tuh itu dari semua lini tuh perfection gitu loh, sampai endingnya juga bikin gua matanya kemana-mana, air mata gitu. Nah ini ada sambungannya, jadi ya kita nggak bisa terlalu perfect banget lah sayangnya ya. Gue tuh bayangin ya guys, bayangin kalau misalnya Spider-Man Across Spider-Verse ini punya ending yang proper, jadi nggak ada lanjutan filmnya, jadi ini benar-benar dijadiin satu film aja. Wah itu sih udah pasti 10/10, seriusan. Lu bayangin kayak ini film ditambah ending yang bagus gitu, ya udah pasti lah. Ini udah pasti menurut gua nggak usah mikir panjang ya, langsung gua tulis deh 10/10 gitu buat film ini. Tapi sayangnya kan, ya gua mengerti ini film yang ceritanya panjang, mau dibikin ya lumayan panjang, makanya dibagi 2 gitu, jadi 2 part lah istilahnya. Sayangnya itu aja gitu. Gua ngerti lah. Cuman ya jadinya nggak bisa 10/10. Oke, yang terakhir, apakah benar seperti reviewer yang lain yang bilang ini adalah the best Spider-Man movie? Kayaknya perlu dipikir-pikir ulang ya. Sebenarnya ini memang the greatest Spider-Man movie bisa dibilang. Tapi nggak bisa di-compare menurut gua antara live action sama animasi gitu. Jadi buat orang-orang yang bilang yang terbaik ini dibanding Spider-Man yang lain, susah juga kalau gua bilang ya. Karena ya ini animasi, yang lain ada yang live action, jadi kayak harus dipisah sih. Tapi kalau mau maksa banget deh disambung-sambungin ya mungkin ini memang yang terbaik sih. Tapi emang susah soalnya kalau pilihan gue yang sebelumnya kan yang terbaik itu Spider-Man 2 ya. Kalau buat kalian yang belum tahu, film Spider-Man terbaik buat gue itu bukan No Way Home gitu. Bukan No Way Home, bukan Spider-Man 1, bukan Amazing Spider-Man 1 juga, tapi Spider-Man 2, Sam Raimi gitu. Ketika lawan Dr. Octopus itu benar-benar dari segala sisi. Pertama nostalgianya udah pasti gitu kan, ya itu film masa kecil kita.
Ya ditambah ya dari ceritanya bagus, visualnya keren, ya Sam Raimi juga jago banget gitu nge-deliver filmnya. Tobey Maguire the best banget actingnya, jadi ya itu Spider-Man nomor 1 menurut gua yang terbaik. Tapi ketika ada film ini ya kita harus pisahin ya, menurut gua ya, gua nggak bisa. Tapi kalau emang mau dipaksain banget ya oke lah, ini memang gila sih. Kalau emang lu fans Spider-Man banget ya, ini yang terbaik sih. Orang lu bisa ribuan ya Spider-Man yang ada di universe ini gitu ya. Dan yang gue suka banget itu ya itu balik lagi fasenya cuy. Fasenya tuh ketika yang slow tuh gue nikmatin banget gitu. Dari awal gue bisa nikmatin artworknya, masterpiece, warnanya gitu loh, emosionalnya ya. Jadi kayak pelan, beda banget sama yang pertama, pelan. Tapi tiba-tiba ketika yang titik boomnya tuh bener-bener jebretnya, wah, boom, peng, boom, wah itu soundtracknya juga main, actionnya juga gila, perpindahan scene-scene-nya itu komikal banget ya. Ini bener-bener kayak gue baca komik yang dibawa ke movie, ya, jadi komik dibikin jadi bergerak gitu. Wah itu bagus banget seriusan. Oke, final score dari ngelantur untuk Spider-Man Across the Spider-Verse ini adalah 9,8 bosku. Terakhir gua kasih 9,8 itu buat The Dark Knight ya. Jadi ini satu-satunya yang bisa mengimbangi The Dark Knight. Memang nggak bisa di-compare, tapi buat animasi definitely the greatest gak ya? Hampir ya. Mungkin ada satu film yang menurut gua di atas ini, tapi kalau gua bikin top 5 menurut ngelantur animasi, ini mungkin nomor 2 sih. Seriusan. Mau nangis gua rata. Nangis, seru, ketawa. Ya itu semuanya bercampur jadi satu. Ini film nano-nano dan lu pada wajib banget nonton film ini. Oke, ya kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Tapi jangan lupa juga buat subscribe Ngelantur Indonesia ya. Dukung kita supaya bisa mencapai subscriber 1 juta ya. Masih lama sih pasti ya. Tapi jangan lupa juga follow kita di IG, di TikTok ya. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau join grup komunitas Ngelantur Corps ya, komunitas para fans-fans yang ngelantur, join aja di grup, di link di bawah gue udah taruh ya. Di situ kalian bisa ngobrol di seputar pop culture, mau film, mau komik, mau anime pun semuanya bisa dibahas di situ ya. Dan gue juga ada live selalu di TikTok Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Cek aja TikTok kita. Oke, balik lagi di video berikutnya guys. Bye bye semuanya.